kita ketemu lagi ya. Nah, setelah dari graduation di pertemuan minggu lalu ya, hari ini kita akan masuk ke dalam lesson yang terbaru ya, course terbaru juga, tapi tetap berkaitan dengan Python ya. Nah, jadi di pertemuan hari ini kita akan lanjutkan ya. Nah, tapi dengan teman-teman yang mungkin masih sama ya. Ada teman yang mungkin ngambil course lain atau memang nggak lanjut gitu ya. Nah, kayaknya di sini Kak Fit lihat itu ada sekitar 7 orang ya. Nah, by the way, di sini udah hadir ya. Ada Andre ya, Rafa, Darel, dan Nanda. Nah, untuk hari ini kita akan perkenalan dulu ya dengan Python yang baru nih. Nah, jadi ini lanjutan yang minggu lalu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, mungkin sambil nunggu teman yang lain, Kak Fit mau ngajak kalian main games ya. Nah, main games tentang GeoGuess. Nah, jadi kita tebak-tebakan lagi ya, tebak-tebakan lokasi lagi. Di sini Kak Fit akan panggil satu-satu ya, jadi nanti kalian jawab bergantian. Nah, jadi satu-satu tebak di mana kah lokasinya ya. Nah, sambil kita belajar geografik. Oke. Oke, tadi kayaknya Kafit nge-like nih.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل اللهم صل اللهم 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 الله. Oke, yuk kita main ini ya. Nah, kita main GeoGuess. Jadi tadi baru Kafit loginin. Nah, yuk coba dari Rafa dulu. Tadi Rafa yang pertama ya. Nah, gimana Rafa? Tahu nggak nih tempat ini dia di mana sih? Nah, yuk. Kapit geser pampan nih. Tebak negaranya. Allah, 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 Allah. Tahu nggak, Pak? Di mana, Pak? Asal aja. Kalau Kafit sih ngiranya ini di daerah Eropa ya. Daerah Eropa. Terus negaranya tuh negara negara apa ya? Coba Kafit lihat bentar. Hmm, susah nih. Turki kali ya? Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi Coba wabarakatuh. Kafit pengen pindah ke yang Indonesia. Bisa nggak sih? Oh, ini map guys ya. Kita coba yang ini. Atau nggak ada yang country maps? Itu yang Indonesia. Nah, Indonesia aja. Nah, ya, yuk Rafa nih. Oke, ini di Indonesia.
Di mana nih? Nah, di mana nih? Tahu nggak? Biar grafik geser lagi ya. Buram sekali ya. Nah, Puri Cinere hijau. Di mana nih? Depok nih, caleg. Jawabannya Depok ya. Tapi Depoknya kota mana, Pak? Tahu nggak, Pak? Ini kayaknya kayak mirip sama rumah temen aku. Iya, Depok ya. Depok mana, Pak? Kamu ngapain? Tunggu gue. Di mana nih, Pak? Tahu nggak nih? Mirip ya. Mirip sekolah, dekat rumahnya ya. Di siapa nih? Parang nih. Kayaknya daerah si. Coba kasih tebak. Oh, dia di ini. Dekat daerah Cinere Insani Residence. Ayo, di mana itu? Tapi nggak tahu juga ya. Oke, lagi. Tebak lagi nih buat yang lain juga. Yuk. Wah, ini gang kecil lagi. Nyerah nih, Kavin nggak tahu ini. Kita harus keluar dulu ya. Kavin harus keluar dulu nih. Pak, mana ya? Oh, udah mentok. Wah, Kavin harus tebak aja ya. Di sini kali. Nah, Kuningan. Oh, dia di Cibinong ternyata ya. Waduh, kebon lagi nih. Kavin nggak tahu ini daerah mana nih. Kayaknya di daerah Sumatera. Ya nggak? Kayak daerah Sumatera ya. Sini kali ya. Oh, bukan daerah. Tebak-tebakan ya. Oke, teman-teman udah ada yang, oh sudah ada Kavana dan Leon ya. Nah, artinya sudah semua yang hadir ya. Nah, oke, Kavit masuk ke materinya aja untuk langsung ya. Kita akan belajar ini. Nah, karena teman-teman sudah hadir semua. Nah, kita akan masuk ke dalam modul satu pelajaran yang ke-1 tentang exception handling ya. Ini lanjutan dari materi yang sebelumnya kalian sudah pernah dapati ya. Jadi ini adalah eh, materi yang lebih kompleks ya. Kata Kavit sih lebih lebih tingkat lagi nih di atas mudah lah. Jadi tengah-tengah normal ya. Kalau ibaratkan games itu tingkat kesulitannya dari mudah, normal, susah ya. Nah, ini yang normal. Nah, oke. Jadi kita akan ada namanya pro team. Pro team itu professional team ya. Jadi nanti kita akan banyak melakukan programming ya. Nah, kalian semua akan menjadi seorang programmer yang dimana nanti akan membuat sebuah atau lebih banyak proyek ya. Jadi proyek-proyek aplikasi Python itu akan banyak kita buat ya. Artinya kita develop. Ya, develop itu artinya kita kembangkan. Nah, kenapa kita belajar seperti ini? Kalian tahu nggak? Ini lanjutannya nih penting banget untuk kalian pelajari. Nah, di usia kalian, ini adalah usia yang pada saat ini ya. Saat ini kan kalian lahir masih usia berapa? Berapa tahun? 14 ya, 15 ya. Berapa tahun sekarang?
Leon berapa tahun Leon? Rafa? 13. 13. 13 ya, 13, 14 gitu ya. Nah, kalian tahu nggak zaman COVID dulu, di usia kalian 13, 14, belum ada yang namanya aplikasi begini. Ya, dulu COVID belum ada tuh. Belajar Python, ya, belajar IT. Itu COVID belajarnya pun tidak melalui laptop seperti kalian saat ini ya. Nah, COVID dulu main mau main game atau mau belajar komputer itu Kafit harus ke warnet tahu, harus ke warnet. Kalian tahu nggak warnet itu apa? Warnet tahu nggak? Nah, jadi zaman dulu tuh disebutnya warnet ya. Warnet itu kayak tempat merental, bukan rental ya, tapi kayak kita ya mirip rental lah. Ada rental juga, kemudian bisa kita belajar di situ, main games ya. Kita bayar 5.000. Nah, dulu Kafit kayak gitu tuh. Mau belajar komputer, itu Kafit belajarnya pakai nih ke warnet. Ya, ini buka 24 jam. Nah, zaman Kafit dulu ya, itu masih umur kalian. Nah, kalian di umur sekarang, kenapa harus belajar begini? Karena di umur sekarang itu kalian memang wajib untuk bisa programming ya. Kenapa begitu? Pernah nggak ngeliat di video YouTube, Short, TikTok, Instagram ya? Pernah nggak lihat robot itu bisa melakukan hal yang kayak manusia, ya kan? Dia bisa mirip kayak manusia, dia bisa jawab, kemudian dia bisa ngangkat barang, dia bisa kerja. Robot itu juga udah bisa apa katakan, bisa ngasilin duit, ya. Terus nggak pernah capek, nggak pernah ngeluh kayak manusia ya. Dia selalu nurut aja apa yang diinstruksikan ya kan. Nah, karena apa? Karena robot nggak punya jiwa ya, kayak nggak punya nyawa, nggak punya ruh. Dia kan dibuat. Nah, di umur kalian di seluruh dunia itu mereka udah bisa buat robot, bisa buat aplikasi ya. Nah, kenapa begitu? Karena nanti untuk ke depannya, nanti kalian di umur 20 tahun ya, kalian udah SMA, udah kuliah gitu ya. Nah, itu nanti kalian pasti udah melekat banget yang namanya teknologi ya, aplikasi, robot, AI ya. Nah, AI kan pasti kalian tahu juga. Nah, kenapa? Karena nanti kalian bisa buat seperti itu. Nah, tujuannya belajar ini kalian bisa membuat robot. Nih, ya. Kalian bisa buat robot. Terus selain robot, kalian bisa buat AI. Kalian bisa buat aplikasi. Nah, ya kan? Jadi kalian nggak ketinggalan zaman. Zaman itu cepat banget berubahnya. Nah, jadi nanti kalian akan masuk sebagai para pengembang. Nih, para pengembang. Bukan lagi yang gunain, bukan cuma yang gunain. Ya. Kalau sekarang kan masih menggunakan ya, masih menggunakan. Nanti kalian menciptakan nextnya setelah belajar ini. Nah, kalau menciptakan keunggulannya apa lagi? Kalian bisa mendapat duit, ya. Kalian bisa mendapat duit. Kalian bisa jadi orang kaya ya. Nah, banyak duit tuh kalian mau beli apa aja bisa. Karena kalian ahli, ahli di bidang pembuatan robot, AI, aplikasi. Nah, untuk bisa seperti itu, maka kalian harus fokus nanti dalam materi yang hari ini Kafit sampaikan, sampai seterusnya. Ya. Nah, kemudian kemungkinan buruk lagi apa? Kalau misalkan kalian nggak belajar dari sekarang, tidak fokus dari sekarang, kalian nanti bakal digantiin. Sama siapa yang gantiin? Saingan kalian. Ya, saingan kalian itu siapa? Teman-teman kalian. Ya, teman-teman dari seluruh Indonesia. Nah, kalau misalkan udah kalian tidak terpakai, sudah nanti nggak dapat pekerjaan, ya kan? Nggak dapat.
duit, ya kan? Peluangnya diambil karena belajarnya nggak fokus. Nah, nggak bisa bersaing. Nah, makanya kenapa Kafit untuk pembukaan pada course di selanjutnya ini, Kafit mengajak kalian untuk fokus dan ikuti dengan baik ya, agar kalian bisa ke depannya nanti jadi seorang pengembang. Nih, ya. Nah, gitu. Oke, ya. Jadi tujuan hari ini kita akan mengingat ya, mengingat kembali ya. Kafit ajak review dulu ya. Kita pemanasan untuk belajar pemrograman lagi ya dalam Python. Dasar-dasarnya kita ulang lagi ya. Nah, kemudian nanti belajar tentang toolsnya lagi biar nggak lupa ya. Nah, karena nanti kalau lupa ya nggak bisa gunain. Berarti nanti kita nggak bisa membuat program ya. Lanjut. Oke, jenis data. Jenis data apa yang diketahui? Nah, ini pasti lupa ini. Data ya. Data itu ada bentukannya. Ada yang tipe integer, ada yang tipe boolean, ada yang tipe float, dan ada yang tipe string. Nah, perbedaannya tahu nggak? Nah, bilangan bulat nih. Kalau bilangan bulat tuh bilangan kayak apa sih? Misalkan kayak apa? Contohnya, bilangan bulat. Gimana? Leon tahu nggak bilangan bulat? Contohnya gimana, Leon? 1, 2, 3 dan Ya, seterusnya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Good. Kalau bilangan desimal, itu gimana? Coba, Rafa. Gimana, Fa? Bilangan desimal, Fa. Bilangan desimal tuh gimana sih? Ayo. Ada yang tahu? Ada komanya. Leon, betul ya. Ada komanya, misalkan 2,4, ya kan? Terus 3,5, 3,5, 3,7 ya, ada komanya ya. Kalau float, float itu bilangan juga sama ya. Float itu sama aja kayak bilangan desimal. Tapi kalau float itu bilangan desimalnya biasanya ada lebih dari 2 angka di belakang. Misalkan 3,41, ya kan? 3,725. Nah, ada 3 angka di belakang koma. Ada 2 angka di belakang koma. Nah, itu float ya. Sama ya kayak bilangan desimal. Kalau boolean tuh apa? Boolean. Nah, boolean apa? Isinya apa aja sih boolean itu contoh datanya? Ayo, ada yang tahu nggak? Nih, Nanda, Darel, Andre. Ada yang tahu nggak? Ini apa nih? Nih, ya kan? Nah, jadi dia ada dua. Ya, boolean tuh hanya ada dua. Ada apa aja? Nah, ada apa aja ini? Ada True, dua isinya. True or true, false. false. Ya, betul, Leon. True atau false. Ya, benar atau salah. Ya, hanya dua itu. Oke, ini cuma Leon yang kayaknya paham ya. Kita lanjut lagi. Apa itu fungsi? Fungsi input dan output yang Anda ketahui. Nah, fungsi dari definisinya. Fungsi itu apa? Tahu nggak? Seingat.
kalian. Apa tuh fungsi? Nah, kalau untuk cetak tuh apa namanya? Cetak kalimat pakai apa namanya? Ya, Ada petik. input. Iya, betul. Input. Darel ya. Nah, nah, biasanya kayak gini kan? Titik, 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 input. Nah, terus ada lagi. Mirip. Kayak gini. Biasanya untuk output. Apa namanya? Nah, biasanya yang terakhir tuh. Apa itu? Untuk mengeluarkan output berupa teks. Apa? Depannya huruf P. Print. Print. Good. Andre ya. Print. Itu fungsi itu. Ya. Gitu. Kalau mengubah data dari integer, pakai fungsinya. Mengubah data, misalkan kata Kavit, string ya. Ini kan string 35 menjadi integer. Integer itu bilangan bulat. Pakai apa di depannya? Pakai integer juga ya. Integer. Nah, gini. Nah, ini adalah contoh fungsi. Jadi fungsi itu apa sih maksudnya? Gini maksudnya ya. Fungsi itu adalah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman yang memiliki nama unik ya. Tadi udah disebut betul tuh ada print dan input nih, input dan print ya. Kalau print itu untuk cetak kalau print itu untuk outputnya ya. Kalau input itu untuk masukan. Jadi kalau mau masukin nama, kita ngetik pakai keyboard, ya kan? Itu kita pakai fungsi input. Tapi kalau kita mau nampilin nama, mau nampilin tulisan karakter halo, para peretas seperti ini, kita pakai print, ya cetak. Nah, fungsi artinya itu ya. Oke, lanjut pernyataan bersyarat. Apa sih yang pernyataan bersyarat itu? Masih ingat nggak? Nah, begini. Masih ingat nggak? Apa ini? Pernyataan bersyarat ya. Nah, terus bawahnya apa? Else. Else, betul. Darel ya. Else, pernyataan bersyarat. Nah, ini juga print bawah. Ya, itu untuk apa sih gunanya? Nah, gunanya untuk memastikan ya. Memastikan. Dia bertanya. Nah, jadi kalau tadi pakai if itu artinya jika ya. Nah, jika benar, maka nanti jawabannya apa? Else itu selain itu ya. Nah, selain yang jawabannya benar, artinya salah, maka nanti melakukan tindakan yang di bawah else gitu ya. Nah, ya if else sama ya. Oke, apa itu loop? Nah, ini apa itu loop? Nah, coba dilihat lagi apa itu loop. Masih ingat nggak? While. Yang berulang. Iya betul, Darel, Leon ya. While atau yang berulang ya. While atau yang berulang ya. Jadi selain while ada apa lagi? Sehingga If. if itu kok persyaratan bersyarat tadi. Maksudnya while loop Iya, untuk loop selain sama while. for I in range. For I in range. Good.
Wah, ini jago banget Leon ya. For I in range ya. Jadi for dan while ya. Dua yang merupakan loop ya. Nah, ada while tadi yang kata Darel ya. While. Nah, ada for juga ya. Oke, hebat. Jadi sudah selesai ya tugas pekerjaan kalian. Nah, jawab-jawabin. Sekarang kita, nah ini tugasnya nih. Kita sudah masuk ke dalam pro tim ya. Jadi kita akan membuat sebuah program. Jadi programnya tentang tanya jawab. Nah, jadi nanti ada kondisi if juga nih. Kalau masih ingat nggak kalian? Ya, membuat variabel ya, kemudian ada fungsi input. Fungsi input ini fungsinya untuk menerima jawaban dari pengguna ya. Nah, nih. Jadi si pengguna tuh yang kita ketik. Misalkan kita mau masukin jawaban mapel. Itu pakai input ya, ingat ya. Nah, mapel. Kemudian dicek nih, ini namanya persyaratan bersyarat. Ya. Nah, ini ada kondisi bersyarat. Ada if, jadi akan baca dia. Jika answer. Nah, answer tuh ini. Ya. Jika answer adalah mapel, maka dia benar. Ya kan? Nah, dicek tuh. Benar nggak yang diinputkan pengguna tuh tulisannya sama kayak mapel ini. Kalau sama, maka nanti jawabannya benar. Tapi selain itu, kalau misalkan pakai huruf besar, huruf M-nya, maka dia jawabannya salah. Jadi harus sama persis. Huruf besar, huruf kecilnya ya. Nah, nanti kita buat seperti itu tugasnya ya. Oke, di sini. Oke, kita masuk ke dalam kursusnya. Silakan diklik di nomor ke-37 ya. Nah, kita udah menyelam nih. Ibaratkan kalau laut itu kita udah berada di kedalaman 500 meter ya. Nomor 37. Klik nomor satu ya. 5 dari 5 tes. Nah, di sini ada soal pertanyaan. Satu ya. Ada soal satu, pertanyaan satu, dua, tiga. Nah, Kafit tunggu sampai nomor 4. Silakan di share screen semua ya. Tidak ada yang tidak di share screen. Pekerjaannya kerjakan nomor satu, buka lesson nomor satu, kemudian kerjain sampai nomor 3 dulu ya. Nah, nomor 4 nanti sama-sama. Kerjain sampai nomor 3. Ya, kerjain. Oke, silakan dijawab. Jawabnya dibaca satu-satu ya. Tadi kan sudah sambil penjelasan Kafit tadi ya, sambil mengulang. Nah, itu tuh tinggal dicocokkan mana jawaban yang benar. Ayo, sambil dicocokkan jawaban yang benar mana.
Nah, nomor 2 sama nomor 3 itu adalah ngetik ya. Silakan diketik. Oke, sudah? Sudah ya? Yuk, kita lanjut di nomor yang keempat ya. Oke, nomor keempat ini adalah apa coba? Kita disuruh ngapa ini? Coba dibaca. Ada yang tahu nggak? Kita disuruh apa di nomor 4? Perintahnya disuruh apa tuh? Disuruh kasih kalau nomornya benar program tampilin benar. Kalau Ah, salah tampilin oke. salah. Oke, good. Leon ya. Keren Leon ya. Pinter. Nah, jadi betul kata Leon. Kita diminta untuk menampilkan benar apabila jawabannya benar ya. Jadi kita pakai kondisi bersarang. Kalau kondisi bersarang pakai apa depannya? Pakai apa depannya? Kondisi bersarang? Pakai if ya. If apa? Nah, apa nih? If jawaban If jawaban adalah adalah kalau dia masukin 3 ya berarti benar. Nah, kira-kira kalau dari print ini termasuk tipe data apa sih? Print ini? Printnya tipe data apa? output Nih, tipe data string ya, karena ada petik nih. Nih, ada petik. Jadi kita harus mengkonvert menjadi, harus kita convert menjadi, nanti jawabannya integer ya. Nah, di sini juga string ya. Nih, jadi kita harus nambahin string. Jadi kita harus nambahin integer di depannya ya. Kenapa? Karena nanti kita ngebaca angka 3, ya kan? Lihat nih. Nih, membaca angka 3 ya. Baru bisa jika jawaban adalah 3, maka kita print benar ya.
Nah, kemudian bawahnya apa? Wah, Bawahnya else ya. Selain itu, jawabannya adalah salah ya. Nih, salah pada 1945. Nah, begini. Kita coba. Tiga. Tuh, jawabannya betul. Ya kan? Coba. Bener nggak? Ya, bisa. Sudah, nomor 4. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Atau sudah jelas? Nah, ingat ya. Kenapa Kafit tambahin integer di sini? Ada yang tahu nggak kenapa Kafit tambahin integer di sini? Di depan input. Nah, coba. Kenapa Kafit tambahin integer di depan input? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa Kafit input soalnya integer? jawabannya itu angka. Betul, karena jawabannya angka. Ya, karena jawabannya angka. Nah, jadi Kafit jelasin lagi ya. Kalau misalkan Kafit nggak ada input di sini, ya kan? Kalau tidak ada integer di sini depan, maka jawaban angka 3 ini itu menjadi sebuah string atau yang seperti ini di dalam ini. Nih, dia bukan bilangan bulat, ya kan? Dia bukan bilangan bulat. Jadi nanti nggak bisa dipakai 3 di sini. Nah, makanya Kafit tambahin integer di depan agar dia menjadi integer, jadi bilangan bulat, bukan teks. Karena harus diingat, input itu akan selalu menjadi nilai string, ya. Tipe datanya akan menjadi karakter. Karakter itu nggak bisa dijumlahin, nggak bisa dioperasin matematika, ditambah, dikurang, dikali, dibagi itu nggak bisa. Makanya kalau mau bisa menggunakan angka di sininya 3, kita masukin angka 3, maka kita harus tambahin integer di sini. Nih, kita tambahin integer, ya. Nah, kalau nggak ditambahin gimana, Kak Fit? Nih, kita coba kalau nggak ditambahin. Dia jadi error, ya. Kak Fit masukin angka 3. Nah, pasti jawabannya salah. Karena apa? Karena dia bukan termasuk angka 3 ini. Ya. Padahal Kafit sama nih, sama-sama 3 jawabannya. Ini 3, ini 3. Harusnya sama kan? Kenapa jawabannya salah? Nah, harusnya yang keluar benar. Kenapa jawabannya salah? Karena input itu pasti nilainya string. String itu karakter. Jadi kayak gini. String itu gini. Nih, nah ini string. Ya kan? Kalau ini, dia nggak bakal bisa baca. Nah, berarti solusinya gimana, Kafit? Kafit harus ubah menjadi nambahin integer. Atau ininya Kafit menjadi gini. Nah, Kafit kasih tanda petik. Pasti bisa jawabannya. Nih. Nah, benar. Ya kan? Karena ini tipenya string nih. Kafit kasih tanda petik ya. Jadi karena Kafit nggak mau pakai tanda petik, pakainya angka aja, maka Kafit harus ubah dia jadi integer dulu di sini. Nah, jadi integer dulu ya. Oke. Gitu nomor 4.
Kita next ke nomor 5 ya. Nah, nomor 5 ini sama aja ya. Tadi kayak yang bentukannya nomor 4. Coba silakan dikerjakan secara mandiri yuk, nomor 5. Sambil lihat nomor 4. Oh, bentukannya kayak gini. Menggunakan kondisi bersyarat ya. Nah, ini kondisi bersyarat nih. Dilihat aja di nomor 4, cara menggunakan kondisi bersyarat. Nomor 5 tuh sama kayak gitu. Cuma bedanya teksnya aja yang beda. Gitu yuk, coba. Silakan sambil di share screen ya. Kalau ada yang bingung atau nggak tahu, langsung tanya. Ya, nanti Kak Afid akan jelaskan lagi ya. Takutnya nanti kalian Kak Afid next, nggak paham ya. Coba sambil di share screen. Nah, yang pertama nomor 5 itu harus apa? Nomor 5 coba. Sambil dibaca dulu. Jawaban yang benarnya apa? Jawaban yang benar adalah Mark Twain. Nah, sekarang buat dulu kondisinya. Jika jika answer jika answer adalah Mark Twain print titik-titik. Coba. Nah, langsung aja while answer betul ya. Jadi sambil lihat punya Kavit nih. While answer ya kan tidak sama dengan. Jadi gini, kalau tidak sama dengan itu artinya sama aja ya. Jawaban tidak sama dengan apa? Mark Twain. Oke, berarti Mark Twain, maka Kavit buat lagi ya. Nah, Kavit ambil yang ini, Kavit panggil lagi, sambil Kavit kasih ini lagi. Nah, Kavit buat attempt di atas attempt sama dengan 1. Berarti
times plus sama dengan 1. Sudah begini. Misalkan Jojo, Bagas. Nah, kalau Kafit isi Mark Twain. Nah, jawabannya betul ya. Ini. Mark Twain-nya harus huruf kecil, Leon, di sininya. Nah, nah sama kayak gitu. Ya, hasilnya gini ya. Nah, Mark Twain. Kok nggak centang, Kak? Pakai itu timesnya ubah jadi 1. Kalau di start dari 0 dia nanti cuma 2, padahal timesnya 3 kali ya. Masih belum bisa. Dia belum bisa. Siapa yang menulis petualangan Tom Sawyer? Oh, satu lagi. Nambahin answer lower di bawah input ini. Disalin aja. Di atas attempts ini ya. Di atas ini. Nah, di atasnya. Baik, terima Oke. kasih. Oke. Gimana teman yang lain? Sudah semua ya? Sudah ya? Ada yang ketinggalan? Aman? Semuanya aman ya? Ada yang ketinggalan? Nggak ada? Nggak ada ya? Kita ke nomor yang ke 67 sebentar. Kafe cek dulu. Aku belum, Kak. Siapa yang belum? Oh, Aku. nomor berapa yang belum? Nomor 5 tadi. Ya, oke, silakan dibuat nomor 5. Bingung nggak nomor 5? David nggak lihat nih share screen-nya, nggak ada. Oke, Kak David akan jelaskan lagi ya. Nomor 5 ya.
Nah, nomor 5 nih. Jadi di sini bisa langsung gunakan while answer ya. Jadi dia harus diulang. Kenapa? Karena kan dia menghitung upaya ya. Upayanya berapa kali. Nah, dia pakai while. Oke, sudah. Nomor 5. Andre. Bentar Kak. Sudah. Belum, nggak bisa Kak. Bentar. Nggak bisa. Coba nih. Kafit salin di meeting chat ya. Ke Andre ya. Oke Kak. Mana Andre? Nah, itu. Yuk, kita ke nomor yang kedua ya. Tapi sebelum ke nomor 2, kita akan bahas dulu materi selanjutnya ya. Nah, nomor 6 sama 7 itu nanti bisa dikerjakan secara mandiri aja ya. Nah, nomor 6 dan 7 tidak perlu dikerjakan saat ini. Nanti secara mandiri aja. Kita akan belajar lanjutan di materi yang exception handling. Wah, ini kayak orang programmer banget nih. Exception handling ya. Coba. Nih, yuk fokus lagi yuk di sini. Kafit jelasin tentang exception handling. Nah, coba. Yuk fokus lagi. Sudah? Oke, Kafit mulai ya. Nah, oke. Exception handling. Jadi, exception handling itu adalah mengidentifikasi perilaku program yang tidak diinginkan dan mendeskripsikan reaksi program terhadap kesalahan tersebut. Contoh langsung ya, Kafit kasih. Nih, Kafit contoh. Exception handling itu seperti ini. Kafit punya program, ya. Kafit punya program, codingan, katakan ya. Coding nih. Nah, ya kan? Nah, codingan ini Kafit akan lakukan testing, ya. Kafit akan lakukan testing, ya. Kafit akan tes
Kafit akan running. Nah, kemudian nanti Kafit pengen outputnya adalah berupa error, ya, berupa error. Kenapa? Karena Kafit yakin bahwa program ini error, ya kan? Bahwa Kafit yakin program ini error. Dan Kafit, program ini akan Kafit identifikasi berdasarkan outputnya. Nah, jadi nanti errornya Kafit tahu. Oh, ternyata program ini sengaja Kafit buat error. Ini error nih programnya nih. Tapi tetap Kafit jalanin. Kenapa? Karena Kafit pengen identifikasi programnya, ya. Kemudian ada reaksinya, ya. Selain error, dia ada reaksinya. Kalau misalkan ini udah dijalankan dan hasilnya error, Kafit pengen munculin satu program lagi, ya, satu program lagi. Program ini program yang menampilkan output benar, ya. Artinya outputnya berhasil. Dan, nah, dan ya, berhasil. Jadi Kafit punya dua program. Ini program satu, ini program dua. Jadi nanti jalanin program satu dulu, kemudian Kafit tahu ini program satu bakal error, dan harus tetap diberikan output errornya. Jadi Kafit tahu nih, oh ternyata error ini. Terus inisiasi yang kedua adalah Kafit ingin munculin program yang benar. Nah, itu adalah exception handling. Jadi dua program, yang satu program untuk mengecek error, satu programnya untuk output yang benarnya. Tujuannya apa belajar begini? Nah, jadi di dalam program itu biasanya Kafit pasti ada kesalahan coding, ya, typo, atau mungkin ada logikanya nggak betul, ya kan? Contoh, Kafit tadi make while. Kalau make if bener nggak? Salah ya kalau make if. Nah, Kafit pakai while. Kafit udah tahu jawaban benarnya while. Nanti Kafit coba pakai if. Nah, program pertama pakai if. Contoh yang tadi nomor 5. Program pertama pakai if. Program kedua pakai while. Ya. While ini adalah jawaban yang benar. Kafit sengaja masukin ini biar Kafit tahu errornya gimana. Ya kan? Hasilnya gimana sih errornya? Nah, Kafit pakai while, Kafit juga pengen tahu hasil benarnya gimana. Nah, ya kan? Jadi biar Kafit tahu exception handling itu fungsinya kalau muncul error, hasilnya bagaimana. Dan kalau muncul benar, hasilnya juga bagaimana. Ya, sampai sini paham ya? Aman ya? Tentang exception handling. Mungkin bingung nih. Nanti kita coba langsung praktik ya. Oke. Nih, ada try dan except ya. Nah, ada yang coba, try itu coba, except itu yang reaksi jika terjadi kesalahannya ya. Nah, kita coba ya. Try. Contohnya gini. Ada try di sini. Nih, Kafit nyoba A sama dengan integer A. Kemudian di break. Kalau ini jawabannya benar, maka artinya programnya akan selesai. Tapi kalau error, programnya akan cetak ini. Nah, ya. Kenapa pakai break? Karena Kafit kalau ini jawabannya benar, maka hasilnya true. Artinya nanti programnya auto close. Nggak jalan lagi programnya. Karena jawabannya benar. Tapi kalau jawabannya error di sini, maka dia akan ngeluarin except ini nih, print error masukkan panjang. Ya.
masuk ke dalam programnya di sini. Nah, gitu ya. Kita nanti coba. Oke, lanjut lagi. Yuk kita masuk ke nomor yang kedua. Ini adalah program khusus yang mengenali dan menjalankan perintah interprete ya. Gunakan ini definisikan oleh dua operator. Nah, ini exception processor ya. Kemudian ada try sebagai upaya dan ada except sebagai tindakan ya. Kemudian di bawahnya ada loop pakai while. Lo interprete ya. Interprete. Nah, kenapa salah jawabannya? Oh, interpreter ya. Yuk, jawaban nomor 1 sudah semua belum? Sudah, Kak. Sudah ya, interpreter, exception processor, try, except, dan while. Oke, yang lain sudah ya, aman ya? Oke, yuk lanjut. Nomor yang kedua, silakan diketik. Kavi tunggu nomor 3 ya. Oke, sudah. Yang nomor 2, kita ke nomor 3. Sudah ya. Yuk, kita lanjut. Nah, nomor ketiga. Nah, di sini ada kesalahan divisi. Apakah 0 anak datang? Nah, di sini Kafit ajarkan ya. Oke, Kafit buat tambahan lagi. Di bawahnya untuk perhitungan porsi dengan pemrosesan pembagian dengan 0.
Oke, Kafit buat try portion ya. Portion tuh porsi ya. Sweet amount dibagi children amount. Kemudian Kafit print. Setiap anak akan menerima portion ya. Akan menerima portion, kemudian permen. Dibagi porsinya ya. Dan Kafit exact print ini kalau misalkan dia muncul kesalahan. Kesalahan divisi. Apakah 0 anak datang? Ya, dah begini. 0, 180 permen. Nah, selesai ya. 2, permennya 2. Setiap anak menerima 0. Menerima 1 ya. Kalau jumlah anaknya 5, jumlah permennya berarti cuma ada 3, berarti setengah-setengah ya. Nah, begini yuk ditulis. Ketik. Oke. Ada yang sudah nomor 3? Ya, Kak. Sudah, Leon. Yang lain sudah semua? Sudah, Kak. Belum, Kak. Sudah, Darel. Oke. Raffi tunggu. Hanya ketik yang ini ya. Ini, hanya yang ini. Ya, kita lanjut ke nomor yang keempat ya. Oke. Sudah? Ini try. Bentar, Kak. Belum. Kalau udah, sampaikan ya, Andre. Sudah, Kak. Ya, oke. Dan sudah.
Leon suka main komputer nggak di rumah, Leon? Suka gak? Suka ya. Kamu jadi apa nanti cita-citanya? Hmm? Kamu jadi apa cita-citanya? Bisnismen. Bisnismen, Tapi keren. pakai program biar bisa bikin sendiri. Wih, kamu ada ide dari mana? Bisnismen buat program Sendiri. sendiri? Iya, Oh, ada sempat lihat-lihat video gitu nggak? Inspirasi? ada. Ada ya. Video apa? Kayak membuat Udah Arduino. kak. Oke, sudah. Gimana buat apa? Arduino. Arduino. Wah, kamu tahu Arduino ya? Buat apa tuh Arduino? Kayak tanda buzzer atau enggak sensor pintu. Iya, betul ya. Itu kayak mesinnya ya, mesin Iya, otaknya IoT. Nah, IoT Internet of Things. Biasanya itu buat robotik ya, buat IoT. Itu lagi viral tuh di seluruh dunia pada pakai begitu semua ya. Nah, itu kalau misalkan jago programmer kerja bisa ke luar negeri terus jalan-jalan ya. Atau jangan ke luar negeri deh, kerjanya dari rumah ya. Nah, kalau bidang itu. Hmm. Hmm, mantep banget ya. Oke, kita ke nomor 4. Keren. Leon ya. Mau jadi bisnismen tuh. Kita ke nomor 4. Nah, nomor 4 apa di sini? Kalau kita masukin Denali, maka error. Masukkan nomor jawaban yang benar. Kalau dimasukkan nomor 4, maka cetak nomor 4 ya. Nomor 4. Kalau cetak angka 4, nomor Gunung Everest 8.884 meter. Oke, berarti dia nggak bisa nerima jawaban ini. Ya, ini coba lihat. Dia tidak bisa nerima jawaban string. Dia mau nerima jawaban integer, angka 4. Nggak boleh berarti string. Berarti gimana? Kita membuat try and except ya. Oke, yang pertama, apa gunung tertinggi di dunia? Gunung tertinggi di dunia itu gunung apa? Oke, Kak pertama buat ini dulu. Perulangannya ya. Kan diulang-ulang terus tuh. While true. Kenapa true? Kenapa di situ true? Karena Kak mau ngulang yang selama dia jawabannya salah ya. Hmm. True itu maksudnya diulang diulang benar, tapi benarnya untuk yang try error ya. Oke. Kak tinggal masuk ini. Jika answer. Nah, answernya adalah input. Hmm, tinggal Kak salin aja ini. Ya, Kak salin. Ya, Kak pindahin ke sini. Nah, masukin sini. Ya, kemudian Kak try. Kan, answer. Sama dengan Kak convert. Kak break. Jawabannya benar ya. Tapi Kak mau ngeluarin exception. In error katanya. Nah, ini. Pak,
Oh, ini Kevin nggak perlu print lagi ya. Di atasnya nggak perlu. Jadi gini aja langsung. 4. Nah, gitu. Sudah, jawabannya seperti ini. Ya, coba. Ini yang terakhir ya. Kalau Kavit masukin D, dia error ya. Hmm. Oke, sudah? Sudah ini? Udah, Kak. Sudah, Leon. Yang lain sudah juga? Sudah ya? Oke, nomor 4 sudah. Nah, jadi nomor 4 ini, Kak jelaskan ya. Nomor 4 ini dia akan ulang ya. Apabila jawabannya itu bukan integer, katakan Kafit ketiknya huruf D ya, bukan angka, maka dia akan masuk ke sini, ke try sama except ya, masuk. Kemudian nanti jawabannya angka D Kafit itu atau huruf E ini itu akan masuk ke ini. Jadi integer, terus nanti pasti di break dan nanti keluarin except-nya. Error, maka kenapa diubah menjadi integer. Jadi di awal tuh Kavit harus masukin angka 2. Nah, kalau masukin angka 2, dia nanti otomatis di sini udah sama-sama integer, dia maka akan lakukan ke ini. Nih, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi sambil Kavit bahas ulang ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang exception handling ya. Nah, jadi sudah lulus juga tadi minggu lalu, kemudian tadi kualifikasinya juga sudah Kavin pastikan masih ingat ya dari tipe data, fungsi ya, operator, kondisi bersarang ya, sampai terakhir kita belajar exception handling. Nah,
Di pertemuan hari ini juga kalian kan sudah belajar tadi ya mengenai tentang penggunaan exception handling, perulangan, while, ya, kemudian kondisi bersarang. Nah, itu semua tadi adalah program yang udah tingkat level normal lah kalau di dalam game ya. Kalau kalian mulai memahami, setidaknya pemahaman cara gunainnya ya, itu kalian tinggal enak nanti ngoding. Ya, paham. Oh, ternyata gunanya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya, oke. Untuk hari ini, terakhir ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian? Nah, Rafa, Leon, dan yang lain. Aman ya? Aman, oke. Kalau aman dan cukup, kita ketemu lagi hari Selasa ya. Hari Selasa kita ketemu lagi. Nanti jangan sampai tidak ada yang hadir nih ya. Semoga tetap kita jaga kesehatan dan kadang cuacanya memang sering hujan ya, tiba-tiba panas gitu hujan ya. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Salam ya. Tetap semangat. Kita ketemu lagi Selasa. Selamat malam semuanya. Dadah, sampai jumpa di ketemu hari Selasa. Udah, Kak. Oke, sama-sama. Terus, Kak. Sama-sama.